aplikasi kita ini One App Tax Assistant. Jadi kayak kita tuh benar-benar asisten perpajakan, mau bantu apa aja kita bisa. Hai, saya Tracy Tardia, CEO and Founder Hai Pajak. Dalam 12 menit ke depan, saya akan membagikan pengalaman saya dalam membangun bisnis startup dan bagaimana upaya kami dalam membangun masyarakat yang pintar akan pajak. Waktu kita harus bangun bisnis kan kita sebenarnya harus menemukan sebuah masalah gitu ya, masalah yang terjadi dan bagaimana nih cara penyelesaian masalahnya. Dan memang diketemukannya itu harus dibuat by technology, which is jadinya startup gitu. Jadi antara saya dan co-founder kita tuh ada keinginan lah ingin membantu Indonesia lebih baik lagi gitu. Kita mungkin memang bukan tentara yang bisa jaga di garis luar, juga bukan atlet yang bisa ngasih medali emas. Terus kita mikir apa ya yang bisa kita bantu Indonesia nih. Dan kita lihat juga Indonesia dalam 10 tahun dan 15 tahun ke depan tuh akan ada bonus demografi nih. Kalau misalkan Indonesia tidak berubah menjadi negara yang kaya, Indonesia akan menjadi negara miskin. Gimana nih caranya untuk menjadi Indonesia negara yang kaya? Salah satu caranya adalah dengan perpajakan, karena penghasilan APBN Indonesia tuh lebih dari 90% tuh datang dari pajak. Jadi akhirnya kita anggap ya inilah yang kita bisa membantu Indonesia dengan menciptakan startup pajak. Menurut saya pentingnya pajak tuh penting banget. Karena dari pendapatan negara tuh lebih dari 90% tuh berasal dari pajak. Sehingga pembangunan negara itu sangat bergantung oleh perpajakan itu sendiri. Kalau memang tidak bisa terpenuhi kuotanya pajaknya, otomatis pemerintah harus meminjam ke tempat lain karena tidak cukupnya dana untuk pembangunan negara itu sendiri. Sebenarnya perpajakan di Indonesia tuh banyak masyarakat masih cenderung skeptis dengan perpajakan di Indonesia. Dan rasio pajak di Indonesia masih cukup rendah, sekitar 11%. Tapi good newsnya adalah generasi sekarang lebih ingin patuh terhadap pajak dibanding generasi sebelumnya. Jadi memang di Indonesia ini perpajakan dalam masa transisi. Di masa transisi ini nih sangat krusial untuk pemerintah bisa menjadikan pajak ini lebih baik atau tidak. Mula kita membuat Hai Pajak itu sendiri, kita temukan waktu kita menemukan masalah di bidang perpajakan. Jadi awalnya waktu itu kita sudah bayar pajak, kita penerima kerja, pemberi kerjanya sudah bayarin pajak nih. Tapi sayangnya bukti pajaknya itu nggak sengaja hilang gitu. Dan kita back and forth ke pengadilan tuh kayak 2 tahun untuk kayak kita udah bayar loh tapi cuma kehilangan buktinya. Kita pikir ini wasting our time, wasting our money. Dan gitu mestinya nggak seperti ini gitu kan. Perpajakan kalau mau maju harus lebih baik lagi. Terus dari situlah kita berpikir gimana nih caranya, by teknologi nih perpajakan bisa dibuat lebih mudah lagi. Lebih dari 80% perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM. Dan perorangan yang nantinya juga akan menjadi UMKM gitu. Dan mereka-mereka ini yang kita fokuskan adalah digital generation, di mana mereka memang sudah mengerti dan terbiasa dengan teknologi, itu yang kita lihat. Jadi di sini adalah market yang besar, tapi belum ada yang benar-benar mengisi dan memfasilitasi. Pajak di Indonesia kan self-assessment system, jadi memang harus ngitung sendiri, harus periksa sendiri, dan gak semua orang mengerti accounting and perpajakan gitu. Jadi kita buat memang aplikasi ini semudah chatting, jadi syaratnya hanya mengerti bahasa Indonesia dan bisa chatting, kemudian dia bisa menggunakan aplikasi kita. Pertama pas masuk ke aplikasi Hai Pajak, sewaktu nggak ngerti sama sekali apa yang harus dia lakukan dengan perpajakannya, pertama masuk ke feature rekomendasi pajak. Jadi di rekomendasi pajak itu nanti ditanya-tanya gitu, kayak namanya siapa, pekerjaannya apa, kemudian statusnya dan lain sebagainya. Nanti dia akan keluar gitu di bawahnya, kira-kira apa aja sih yang harus kamu lakukan di aplikasi perpajakan kamu.
Nanti terakhir dia keluar nih, oke, kamu pribadi non karyawan, SPT apa aja yang harus kamu isikan. Terus kemudian sebenarnya kegiatan pajak apa sih yang harus kamu lakukan? Kamu harus bayar tiap bulan, kamu juga harus lapor tiap tahun, hal-hal seperti itu gitu. Kemudian di kita juga bisa transaksi bulanan, misalkan ada transaksi bulanan, di transaksi bulanan ini langsung dihitungkan oleh kita dan langsung bisa bayar lewat aplikasi juga. Keluar e-billingnya lewat kita, kemudian bisa bayar lewat virtual account seperti ini. Misalkan pendapatannya langsung tahu total pajak yang harus dibayar tiap bulan sekitar 1 juta. Kemudian bisa langsung bayar lewat kita. Kalau masih ada hal yang belum dimengerti gitu ya, masih punya pertanyaan atau yang lebih susah, bisa masuk juga ke curhat pajak. Curhat pajak itu langsung tanya ke konsultan pajaknya yang sudah bersertifikat. Pengalaman saya mengikuti Alibaba Get Global Challenge tuh luar biasa banget gitu. Pertamanya kan kita dipilih 200 besar Indonesia. Kita ada banyak mentor, ada banyak juri, dan mengikuti banyak syarat-syarat lah. Tiap minggu kita dikasih tugas dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke 60 besar, kemudian kita terpilih 15 besar, kemudian kita terpilih 4 besar Indonesia yang mewakili internasional, dan terakhir kita terpilih sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia yang masuk 10 besar internasional dari 16 negara kalau nggak salah waktu itu. Dan lumayan surprise karena sebenarnya aplikasi awal yang masuk tuh ada lebih dari 8.000, kemudian yang terpilih untuk di-compete ada sekitar 2.000 aplikasi, dan akhirnya for the first time nih Indonesia bisa memenangkan Alibaba Get Global Challenge sebagai juara pertama sekaligus juga Viewer Choice Award. Dan lebih hebatnya lagi nih, netizen Indonesia tuh begitu bilang, ini aplikasi anak bangsa Indonesia, tolong dibantu untuk voting Viewer Choice Award. Dalam 3 hari aja langsung lebih dari 7.000 orang bantu kita voting, dan sampai panitia dari Alibaba tuh nanya, there's one country, we don't know what they are doing, but they leapfrog like crazy. Bener-bener kayak sebenarnya apa sih yang kalian lakukan sampai kayak voting kalian tuh bener-bener naik sendiri, beda dibanding negara lain. Karena kita bilang karena ya when we said Indonesia, everyone will support us, karena orang Indonesia secinta itu sama negaranya. Kalau udah urusan Indonesia langsung kompak gitu. Pertama sih harus semangatnya tuh semangat belajar ya. Semangat untuk belajar, bukan semangat untuk berkompetisi. Karena sebenarnya menurut saya tuh kompetisi tuh adalah salah satu hal untuk kita belajar gitu. Untuk kita lebih baik lagi, dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah jangan takut minta feedback gitu. Kan di dalam kompetisi itu kan selalu ada mentor, ada juri, ada panitia juga. Coba tanya dari kacamata mereka, menurut mereka apa nih yang baik untuk dilakukan. Ketiga juga kita harus research market benar-benar gitu, kayak apakah benar nih produk kita tuh produk market fit, dan apakah benar produk kita tuh scalability-nya bisa sampai internasional. Karena salah satu penjurian mereka adalah ini skalanya gimana, apakah bisa dipakai untuk masyarakat internasional atau cuma nasional doang. Nah itu yang harus kita cari, gimana caranya oke ini bisa di-apply juga di negara lain, dimana memang kita juga membutuhkan nih pengetahuan tentang keadaan ekonomi, terus juga apa yang terjadi di negara lain. Jadi kan kayak perpajakan di setiap negara kan berbeda nih. Kita juga harus yang terakhir adalah kita mempelajari gitu apa yang terjadi di negara-negara lain dan gimana cara kita apply itu di negara lain juga, nggak cuma di Indonesia aja gitu. Kendala yang kita rasakan adalah 29 Januari 2020 kan kita launching nih. Sebulan kemudian terjadi corona. Otomatis dong itu kan sesuatu perubahan yang sangat mendadak dan kita nggak expect itu bakal terjadi. Itu buat kita lumayan bingung sih, karena satu, cara kita bekerja berbeda, work from home, berkoordinasi dan segala macam berbeda. Terus yang kedua adalah kita kan tadinya mau campaign nih, bulan Januari, Februari, Maret adalah bulan-bulan perpajakan lah, musim pajak. Tapi kan dengan adanya corona ini otomatis kita nggak bisa kok campaign offline kan. Berbagai strategi yang kita lakukan harus diganti nih semuanya. Kemudian yang terakhir adalah waktu corona pemerintah mengumumkan bahwa ada insentif pajak gratis buat UMKM
dari bulan Maret sampai Desember 2020. Dimana berarti target market kita nih nggak usah bayar pajak dan nggak usah melakukan aktivitas perpajakan nih dari Maret sampai Desember. Nah, masalah-masalah seperti itu tuh yang awalnya buat kita berat, ternyata as the time goes by kita menemukan itu adalah sebuah opportunity juga buat kita. Dan kita sendiri Hai Pajak, kita akan fokus di sana untuk program itu. Jadi benar-benar yang aplikasi ride hailing dan e-commerce gitu, jadi yang akan kita fokuskan di situ gitu. Dan kita akan, Hai Pajak ini akan menjadi seperti agregator di aplikasi-aplikasi itu buat merchantnya, agregator perpajakan. Itu yang kita fokuskan sekarang. Saya benar-benar berharap dengan adanya Hai Pajak ini akan membantu meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia. Karena Hai Pajak ini ingin berkontribusi kecil untuk Indonesia, untuk membuat Indonesia ini menjadi negara maju di kemudian hari. Jadi jangan sampai kita ketinggalan dengan negara lain, jangan sampai juga kita melewatkan masa-masa emas bonus demografi ini. Jadi kita ingin banget sama-sama membangun Indonesia lewat perpajakan.